Mari kita mulaikan ibadah ini. Apalagi ibadah kali ini dirangkaikan atau kita semua dalam suasana memperingati Hari Wanita Kaum Ibu KGPM. Kita sangat bersyukur karena dalam ibadah sore hari ini diikuti langsung oleh Ketua Umum Pucuk Pimpinan KGPM yang kami kasihi, Gembala Fitrisia Aling, yang biasa kita panggil Gembala Keke, kemudian diikuti juga oleh Ketua Umum Pucuk Pimpinan KWKI yang dikasihi Ibu Ibu Tin Katasina Ratu yang biasa disapa Gembala Ella. Mari kita bersuka cita bersama dan acara hari ini diawali oleh ibadah yang akan dipimpin oleh Nyonya Ruma, KWKI Prima Sidang Yohanes Depok. Dipersilakan. Shalom, selamat sore ibu-ibu semua. Apa kabar? Luar biasa bukan? Kita bersyukur meskipun saat ini kita ibadah secara virtual, namun saya melihat bahwa kita semua bersuka cita karena bisa kelihatan ya semuanya pakai lipstick karena selama ini harus pakai masker ibu-ibu ya. Dan ada suatu kehormatan juga buat saya untuk bergabung bersama dengan ibu-ibu, berjumpa dari Manado yang saya juga nggak kenal awalnya bisa bertemu secara virtual bahkan di seluruh Jabodetabek. Oleh karena itu kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Lagu pembukaan itu sifatnya medley. Judulnya Allah Ditinggikan disambung dengan lagu Sungai Sukacitamu. Kita angkat pujian Allah Ditinggikan dengan sorak-sorai. 2, 3. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, dan sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersorak, pujiku di setiap waktu, sebab sungai ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita masuk dalam doa pembukaan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini buat kehadiran seluruh kami ibu-ibu KGPM wilayah Jawa bahkan Manado. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh dipersatukan melalui ibadah virtual di sore hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya supaya dapat berjalan dengan baik. Berikan koneksi yang baik Tuhan bagi setiap pribadi kami, bahkan hamba-Mu Penatua Ibu Rita Pohayo yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat bagi kami. Engkau urapi dia, dan setiap kami yang hadir
yang boleh menikmati akan firman Tuhan, yang boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, biarlah Tuhan juga Engkau berkati. Kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tentunya di dalam kondisi kita saat ini, kita percaya apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, kita akan angkat pujian lagu Tuhan Pulihkan. Iya, tangan kita nanti kaget. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat, oleh karena anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah, pulihkanlah, katakan Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan Tuhan pulihkan, dan kita persiapkan dalam firman Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Silakan kepada Penatua Rita. Pelayanan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan di sore hari ini, di tengah-tengah keprihatinan bangsa kami mengalami musibah, mengalami bencana virus COVID-19. Tapi Tuhan menyempatkan kami, kaum wanita KGPM, untuk kami berkumpul, memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, jamah hati dan pikiran kami senantiasa, untuk kami bisa fokus di dalam firman-Mu, Tuhan, walaupun kami menggunakan aplikasi ini. Tuhan menolong kami, Tuhan, untuk kami mengerti akan firman-Mu. Dan Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Kami menyakiti sesama kami dan kami berdosa kepada Tuhan. Sucikan kami, Bapa, ampuni kami, agar kami layak ada dekat dengan Tuhan di sore hari ini. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ibu-ibu yang kekasih, firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dalam Kitab Para Rasul pasal 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Dengan tema hati nurani yang murni. Kita hanya membaca satu ayat, saya akan membacanya untuk ibu-ibu sekalian. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 berkata, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia." Renungan ini akan saya awali dengan satu ilustrasi cerita dari Tiongkok. Kisah tentang seorang biksu. Dia akan memilih calon penggantinya karena dia adalah biksu yang sudah tua. Kemudian dari sekian banyak calon yang diseleksi, ada 2 yang tersisa. Yang pertama, biksu yang tua ini memberikan bibit padi. Kemudian dia berkata, "Pergilah, tanamlah bibit padi ini, dalam 1 tahun kembalilah ke sini untuk menyerahkan hasilnya kepada saya." Biksu yang kedua juga demikian, dipanggil dan diberikan bibit padi yang sama. Setelah 1 tahun kemudian, kedua biksu ini kembali. Biksu yang pertama, dia datang dengan membawa begitu banyak padi. Lebih dari 10 roda padi yang dia serahkan kepada biksu yang tua. Tetapi apa yang terjadi dengan biksu yang kedua? Biksu yang kedua ini dia masih membawa bibit padi yang penuh dengan tanah, dan dia serahkan kepada biksu yang tua. Katanya kepada biksu yang tua, "Biksu, saya minta maaf, karena bibit padi ini saya sudah tanam, saya sudah pupuk, tapi dia tidak bertumbuh. Sebab itu saya kembalikan apa adanya kepada biksu." Dan ketika itu juga, biksu tua ini mengatakan bahwa saya sudah menjatuhkan pilihan saya. Biksu yang kedua akan menggantikan saya untuk menjalankan tugas yang saya emban sekarang ini. Karena apa? Karena bibit padi ini sudah direbus oleh biksu yang tua itu, dan itu tidak akan mungkin bertumbuh. Disinilah biksu itu menilai kejujuran hati, kemurnian hati, ketulusan hati. Biksu yang kedua ini dia tidak takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan organisasi atau satu komunitas yang didasari dengan hati nurani yang murni, yang tulus, yang jujur, akan membawa manfaat dan pengaruh dan hasil yang optimal dari apa yang diharapkan. Landasan yang benar akan mencapai tujuan dan sasaran yang sudah direncanakan. Sikap hati yang murni adalah hati yang tulus, bersih, berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Hati nurani yang murni merupakan kepekaan mental untuk memisahkan hal-hal yang baik dan yang buruk, serta kemampuan mendengar, mempertimbangkan, dan membedakan situasi sekitar dengan seimbang, objektif, dan benar,
sehingga kita dapat merespon aturan-aturan Tuhan yang Tuhan wajibkan untuk kita jalankan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara manusia kita memang sulit memahami jalan Tuhan, apalagi ketika kita menjauh dari Tuhan, menggunakan akal dan kepandaian kita. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10 berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang kepadanya. Kita harus tetap mendekat, bahkan melekat kepada Tuhan. Kita harus meminta hikmat Tuhan agar kita dimampukan untuk melaksanakan, menjalankan kebenaran itu sendiri di dalam kehidupan kita. Sebab ada akibat ketika kita menjauh atau mengandalkan kekuatan kita sendiri, apalagi menolak tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Proses kehidupan yang kita jalani ini sangat sulit, apalagi sekarang ini. Sehingga kadang-kadang kita terdorong untuk menggunakan logika kita, kepandaian kita, ilmu yang sudah kita dapatkan. Proses kehidupan yang panjang mengombang-ambingkan kita di dalam kesulitan yang kita alami dan kita lewati. Tapi akibatnya firman Tuhan mengatakan, ketika kita menjauh daripada Tuhan, maka kandaslah iman kita. Ketika iman kita kandas, kita tidak bisa melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Fleksibilitas yang ditoleransi oleh kita kadang-kadang membuat kita jauh melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bergembira, berbahagia pada hari ini karena kita berkumpul bersama di dalam memperingati Hari Wanita Kaum Ibu KGPM yang diperingati setiap tanggal 25 Mei. Pada waktu yang lalu kita sudah mendengarkan arahan khotbah dari Ibu Gembala Christina Batasina Ratu. Semua itu menjadi tantangan bagi kita. Pengurus sudah membuat program. Pengurus sudah melaksanakan. Kita sebagai anggota, patutlah kita bertanya di dalam diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sesederhana apapun? Karena kita harus berjalan selaras, kita harus berjalan seimbang, kita harus bersatu dan bersinergi untuk pelayanan ini. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai wanita, kita juga sebagai ibu. Ibu adalah pendoa, ibu adalah penolong, ibu adalah pendidik dan pengajar. Ibu adalah sosok yang lebih kuat di dalam menguatkan keluarga, di dalam menguatkan ibu-ibu yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Peranan kita sebagai ibu-ibu, kita harus menyadari bahwa kita terhimpun di dalam wadah Komisi Wanita Kaum Ibu KGPM. Kita juga di Jakarta menggunakan KWKI Prima. Apapun nama itu, yang penting adalah hasilnya bermanfaat, berfaedah bagi
pelayanan kita. Marilah kita bersama-sama menggalang persatuan, baik antara pengurus, antara anggota, dan semua kita, apapun kita, dari latar belakang ilmu atau dari latar belakang pendidikan apapun. Karena ketika kita membuka hati, menerima, menjalankan dengan hati nurani yang murni, kekuatan Tuhan, hikmat dan kepekaan yang Tuhan akan berikan kepada kita melampaui dari apa yang kita harapkan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ke depannya jangan situasi dunia sekarang ini melemahkan kita, menggoyahkan iman kita, tapi kita justru semakin bersemangat, semakin kuat, semakin bersatu di dalam iman. Dan kita melihat ajaibnya Tuhan Yesus Kristus itu masih ada dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingin mengakhiri firman Tuhan ini dengan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 yang berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Semoga Tuhan terus memberkati kita di dalam melalui hari-hari yang harus kita lewati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Penetua Rita Pohayau yang sudah membawakan firman. Biarlah firman itu boleh memberikan berkat bagi kita, khususnya ibu-ibu KGPM wilayah Jawa. Oleh karena itu saat ini kita akan memberikan persembahan karena ibadah kita sore hari ini adalah ibadah yang sifatnya virtual. Nanti mengenai persembahan akan diinformasikan melalui ketua atau sekretaris dari sidang masing-masing untuk ditransfer ke rekening yang dituju. Oleh karena itu kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian "Di Sini Aku Bawa". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Untuk doa persembahan sekaligus doa syafaat pada ibadah kita saat ini, saya minta kesediaannya dengan hormat Ibu Gembala Jeli Sondakulur MTH untuk membimbing kita dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Dipersilakan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan terberkati lewat sapaan sabda di persekutuan indah ini, maka kita menyatu dalam syafaat bersama dan mari berdoa. Kiranya Engkau menemukan ada kemurnian menjadi nilai hakiki dari keberadaan hidup beriman kami sebagai wanita kaum ibu kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Sabda-Mu menyejukkan hati, memberi pencerahan. Karena itu terberkati yang
dikasihi rekan sekerja sepelayanan kami, Ibu Rita Ohio, yang terutus pada saat ini dilingkupi dengan hikmat-Mu. Maka kami meresponi sapaan sabda dalam tekad iman, mau hidup dalam kemurnian nurani, agar kehidupan kami sebagai wanita beriman memancarkan cahaya dimanapun kami ada. Dan kami responi dengan sukacita berucap syukur, dengan memberi persembahan. Kami percaya akan berdampak indah bagi pelayanan gerejawi, lebih khusus lagi dalam ruang lingkup prima yang ada di wilayah Jawa. Berbangga oleh karena di persekutuan yang indah mesra, sekalipun hanya melalui aplikasi Zoom, tetapi Engkau menghadirkan di antara kami yang sangat kami kasihi, Ketua Umum Pucuk Pimpinan KGPM, Gembala Patricia E. Aling. Memohon kasih anugerah-Mu ya Allah, terus melingkupi hamba-Mu dengan hikmat, anugerahkan kesehatan, kekuatan, mengemban tanggung jawab pengabdian pelayanan, amanat indah Tuhan sendiri. Begitu juga menyambut dengan gembira Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu KGPM yang kami kasihi, Gembala Patricia Christine Batasina Ratu. Kami mengungkapkan refleksi syukur dalam penghayatan, peringatan, perayaan, suasana sukacita, menapaktilasi kembali kebaikan Tuhan dalam siara iman. Komisi Wanita Kaum Ibu KGPM yang terayakan dengan penuh sukacita di 25 Mei 2020. Sosok Abigail yang terangkat ke permukaan, kami percaya akan selalu memberi spirit positif bagi kami, agar kehidupan kami sebagai ibu-ibu beriman, lebih khusus lagi prima di wilayah Jawa ini, akan memberi dampak kehidupan bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bahkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara Indonesia. Kami bersuka cita oleh karena kami mengambil bagian dalam peranan tanggung jawab kami sebagai bagian dari kebersamaan bangsa negara Indonesia. Tetap Tuhan kokohkan langkah kejuangan kami kini dan ke depan, agar supaya takkan pernah rapuh. Kami akan tampil sebagai ibu-ibu yang memberi begitu banyak nilai di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami tetap angkat pinta kepadamu, diberkati bangsa negara Indonesia ketika kami ada dalam gumul besar saat merebaknya COVID-19 dan merubah banyak bagian di kehidupan ini. Tetapi kalau kami ada sampai hari ini, semua bukti kebaikan dan pertolongan Tuhan semata. Karena itu Bapa, diberkati pemerintah kami, diberkati semua elemen yang menyatukan niat bersinergi, para medis yang selalu ada di garda terdepan, untuk kami tetap berupaya melawan virus corona. Bahkan ketika menyambut gembira khususnya di wilayah Jakarta, akan berakhir PSBB, memasuki normalisasi baru, biarlah juga kami sebagai ibu-ibu akan
selalu dengan survive untuk tetap kuat, tetap bersemangat, memberi pengaruh yang besar di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Sehingga dengan demikian ya Tuhan kami tiada ragu. Apapun dan seperti apapun keadaan kami, kuasa Tuhan tetap teralami setiap waktu. Bersukacita untuk peristiwa iman yang dialami oleh rekan ibu kami, Ibu Afa Hamka Mawijere, yang sekalipun beberapa waktu yang lalu sempat bergumul dalam sakit yang cukup serius, menjalani perawatan di rumah sakit, tetapi Engkau sungguh dahsyat, menyatakan kesembuhan bagi ibu kekasih ini, dan menjadi sukacita bersama dengan ibu-ibu yang ada di sidang, haleluya. Tetapi juga kami bersama, maka Tuhan tetap nyatakan kebaikan, pemulihan bagi Ibu Afa ketika telah menjalani masa istirahat di rumah. Bimbing kami senantiasa, dan kami percaya bahwa nurani yang murni adalah mewujud nyatakan rasa simpati dan berempati di tengah-tengah masa-masa sukar yang kami jalani pada saat ini. Ini juga pembuktian kepedulian cinta yang telah mampu diwujud nyatakan oleh ibu-ibu prima yang ada di wilayah Jawa ketika membantu kesulitan yang sementara dihadapi oleh keluarga besar STT IKAT, baik para mahasiswa, tenaga pengajar, untuk menyambung hidup di tengah kesulitan saat-saat ini. Kami boleh mengulurkan tangan, maka Tuhan memberkati setiap ibu-ibu yang ada di wilayah Jawa yang sudah menyatakan wujud cinta, kepedulian, kasih ini. Tentang keberadaan kehidupan kami semua, dalam tangan pengasihan-Mu saja, ya Allah, kami berserah, hingga yang lemah dikuatkan, janda duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan yang sanggup membebat luka di hati. Keberadaan persekutuan kami, ibu-ibu yang ada di wilayah Jawa, kami mau taruhkan dalam tangan pengasihan-Mu yang terbaik. Kami percaya teralami setiap waktu, dan kami menjadi alat berkat yang efektif di tangan Tuhan sendiri. Terpuji kasih anugerah-Mu, terpuji berkat-Mu yang kami alami saat ini. Kami angkat pinta kerinduan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mendengar ketika kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, dan dikembalikan kepada MC. Terima kasih buat Ibu Gembala atas doanya. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, dan doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Penatuarita Pohayo. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan, namun kita percaya bahwa saat ini sampai seterusnya Tuhan tetap pelihara kita. Oleh karena itu kita sama-sama angkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, yang ku katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kuasa Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Silakan Ibu Penatua. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita di sore hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.